Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Fa ya ibadallah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, badan yang sehat. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat amal kebajikan. Salawat dan salam buat tauladan hidup kita, buat model hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah perkenankan kita nanti berkumpul dengan beliau, dengan kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, ada sebuah kisah yang menarik yang perlu kita cermati dan perlu kita ambil hikmah dari kisah tersebut. Kisah itu dinukilkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-13. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabatnya bahwa ada 3 orang laki-laki berjalan atau bepergian. Nah, suatu ketika di dalam perjalanan tersebut mereka kemalaman. Akhirnya mereka bermalam atau mabit di sebuah gua. Ketika mereka memasuki gua tersebut, 3 orang laki-laki ini tak menyangka qadarullah, tiba-tiba saja sebuah batu besar menggelinding jatuh, akhirnya menutup pintu gua tersebut. Lalu mereka berusaha kuat, berupaya untuk membuka batu tersebut yang menutup pintu gua tersebut. Tapi apalah daya, batu itu terlalu besar, akhirnya mereka tidak bisa menggeser batu tersebut. Akhirnya salah seorang di antara mereka berkata, kita tidak akan pernah bisa selamat dan tidak akan pernah bisa keluar dari gua ini, karena batu yang menutup pintu gua ini terlalu besar. Kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, fa ya ibadallah, maka laki-laki yang pertama mulailah dia berdoa, ya Allah, saya memiliki 2 ibu bapak yang sudah tua renta. Saya sangat mencintai mereka. Saya memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Sampai-sampai saya mendahulukan mereka di atas keluarga saya. Saya selalu memberikan susu untuk mereka berdua. Tetapi suatu ketika, ya Allah, waktu itu saya terlambat pulang dari mencari kayu. Akhirnya ketika sampai di rumah, saya mendapatkan mereka berdua sudah tertidur pulas. Tetapi saya juga seperti biasa tetap memerah susu untuk mereka dan masuk ke kamar mereka, melihat mereka berdua sedang tertidur pulas. Tetapi saya tidak berani mengganggu mereka, ya Allah, karena begitu pulas tidur mereka. Akhirnya saya menunggu ayah bunda tersebut sampai fajar, padahal anak-anak saya merengek-rengek untuk meminta diberikan air susu tersebut. Lalu laki-laki tersebut berdoa, ya Allah, jika yang aku lakukan itu betul-betul mendapat ridhamu, ya Allah Subhanahu wa taala, membuat engkau senang, maka lapangkanlah kami dari kesempitan batu yang menutup pintu gua ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu yang menutup pintu gua tadi bergeser sedikit. Fa ya ibadallah, kemudian laki-laki yang kedua juga berdoa, ya Allah, dahulu saya memiliki seorang sepupu yang sangat cantik jelita. Saya sangat suka kepada dia dan saya sangat menginginkan dirinya. Tetapi ya Allah, ketika saya mengutarakan hal tersebut, tetapi dia selalu menolak apa yang saya inginkan. Lalu kemudian beberapa waktu setelah itu, wanita tersebut mengalami masalah ekonomi atau paceklik dan dia membutuhkan bantuan saya. Waktu itu saya tawarkan kepada dia uang sebanyak 120 dinar dengan syarat
wanita tersebut menyerahkan dirinya kepada saya. Tetapi ya Allah, ketika wanita tersebut menyerah, pasrah kepada saya, dan saya ingin menzinainya, qadarullah, keluar sebuah kata-kata dari mulut wanita tersebut, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, sungguhnya tidak halal bagimu membuka segel kecuali dengan cara yang benar. Fa ya ibadallah, kemudian pemuda tadi melanjutkan doanya, ya Allah, jika yang aku lakukan tersebut betul-betul mendapatkan ridhamu ya Allah, maka lapangkanlah kami dari musibah, dari himpitan batu yang sedang menimpa ini. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya batu tadi bergeser sedikit, tetapi juga belum bisa keluar dari gua tersebut. Fa ya ibadallah, kemudian yang ketiga juga melakukan hal yang sama. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dahulu saya pernah mempekerjakan karyawan, lalu setiap hari, setiap waktu saya selalu memberikan upah kepada mereka dengan sempurna, kecuali satu orang, yang mana ketika gajian saya ingin memberikan gaji kepadanya, tetapi orang tersebut sudah pergi dan tidak bertemu lagi dengannya. Lalu ya Allah, beberapa tahun kemudian laki-laki itu datang kembali untuk menagih gaji yang pernah ia bekerja dahulu dengan saya. Akhirnya saya berikanlah gaji tersebut kepada dia, walaupun gaji yang dahulu ingin saya berikan kepadanya saya kembangkan, saya jadikan modal bisnis sehingga sudah menjadi berkembang pesat, menjadi peternakan yang sangat luas, ada onta, ada sapi, dan peternak yang lainnya. Ya Allah, setelah itu aku berikan semuanya tanpa mengharapkan imbalan kepada laki-laki tadi. Kemudian pemuda tadi kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau yang aku lakukan itu mendapatkan ridhamu ya Allah, maka lepaskanlah kami dari kesempitan yang sedang melanda ini. Qadarullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ya ibadallah, batu yang menghimpit, yang menutup pintu gua tadi, dengan izin Allah bergeser dengan sendirinya. Fa ya ibadallah, dari riwayat tersebut ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Pasti kita dalam menempuh kehidupan ini mengalami yang namanya krisis, mengalami yang namanya musibah. Mungkin kita pernah bertanya-tanya dan merasa tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita sudah berusaha mencari bantuan kepada orang lain, ternyata orang lain juga tidak bisa membantu kita. Tapi yakinlah, fa ya ibadallah, dari kisah tadi bisa kita petik sebuah hikmah, bahwasanya ketika manusia tidak berdaya lagi untuk mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam hidup ini, maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cara. Maka dari kisah tadi dapat kita petik hikmah yang pertama adalah kita bisa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengetuk pintu langit dengan amal soleh yang kita lakukan. Apa bentuk amal solehnya? Yang pertama dari kisah tadi bisa kita ambil ialah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu cara kita untuk mengetuk pintu langit agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian juga amal soleh yang kedua, yaitu bagaimana seseorang menjaga dirinya dari perbuatan zina, dari perbuatan yang tidak baik, tercela seperti itu. Nah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bertawassul, menyebutkan amal soleh yang sudah ia lakukan, biiznillah, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan dari hal-hal yang tidak kita sangka. Fa ya ibadallah, sebenarnya banyak lagi amal-amal soleh yang bisa kita jadikan untuk bertawassul agar kita mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, kita butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak keinginan-keinginan yang kita dapatkan. Pertanyaannya adalah, amal soleh apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah bisa memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita cita-citakan. Fa ya ibadallah, semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yurdihi, wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.